Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang biografi dari khalifah yang pertama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Uthman atau Abdullah ibn Abi Kuhafah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah ma'ruf di dalam sejarah Islam tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah orang yang pertama kali berdakwah setelah Rasulullah. Bahkan jasa daripada dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam rangka menyebarkan Islam, hampir separuh dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis itu Islam di tangan Abu Bakar. Di antaranya adalah Talha, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan juga yang lainnya seperti Khalid ibn Sa'id ibn As, Abu Dhar, Uthman ibn Affan, Abu Salamah ibn Abdul Asad, bahkan Al-Arqam ibn Abi Arqam. Itu semua masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dikatakan dalam Tarikhul Islam di Zahabi, perkataan Asma dari putri Abi Bakar radhiyallahu an, qalat Asma bintu Abi Bakrin, ma araftu abi illa wa huwa yadinu bid-din, laqad raja ilaina yawma aslam fada'ana ilal Islam
fama dumna hatta aslamna wa aslama aktsara julasai. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, aku tidak mengenal ayahku kecuali setelah dia betul-betul beragama dengan agama Rasulullah. Ketika dia pulang ke rumah kami, di hari dia masuk Islam, maka dia menyeru kami untuk masuk ke dalam Islam. Maka kami pun ikut agama Islam. Dan Islamlah sebagian besar teman-teman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah amalan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan." Siapa lagi ucapan yang paling baik dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal saleh. Dan Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru manusia ke dalam hidayah, kemudian diikuti manusia, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Atau dalam bahasa lain disebut dengan multi level pahala. Karena semakin banyak orang yang dapat hidayah karena lisan kita, maka semakin besar pahala yang kita akan dapati. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, kalaulah lantaran lisanmu ada satu orang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya lebih baik daripada dunia yang sangat mahal harganya. Itulah amalan Abu Bakar Siddiq setelah masuk Islam. Makanya ketika Ali radhiyallahu an ditanya, lebih baik mana orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari keluarga Fir'aun, ataukah imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh satu jam yang dimiliki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari segudang amal saleh beliau jauh lebih baik dibandingkan seluruh hidup orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak pernah menyembunyikan keimanannya. Abu Bakar tidak pernah menyembunyikan keimanannya, bahkan dia mendakwahkan keimanannya sehingga dia mendapatkan apa yang tidak pernah didapatkan manusia dari musibah ketika dia mempertahankan dakwah Islam ini. Sementara keluarga Fir'aun yang masuk Islam kepada agama Musa, mereka menyembunyikan keimanannya. Makanya dijelaskan dalam sebuah riwayat, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian juga Urwah ibn Zubair juga menceritakan dengan redaksi yang sama, termasuk Ali radhiyallahu an. Bahkan Ali ketika menjadi khalifah di Kufah, karena kita tahu ibu kota di zaman Ali itu tidak lagi di Madinah. Ibu kota di Madinah itu hanya ketika masa Abu Bakar, masa Umar, kemudian masa Utsman. Tetapi di zaman Ali dipindah ibu kotanya ke Kufah. Lah Ali radhiyallahu an ketika berkhutbah ditanya oleh manusia dan mengatakan, "Wahai Ali, man asja'un nas?" Wahai Ali, siapakah orang yang paling berani di antara manusia? Maka Ali mengatakan, Abu Bakar. Abu Bakarlah asja'un nas, orang yang paling berani. Jadi manusia menyangka bahwa tidak ada orang yang berani melebihi Ali radhiyallahu an. Karena bagi mereka keberanian itu karena mampu bergulat, mampu memainkan pedang, dan mampu membunuh lawan. Padahal Nabi SAW mengatakan, bukan itu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Walaupun Ali radhiyallahu an selalu berbangga karena dia kalau mubarazah, tanding, perang lawan tanding, tidak pernah dikalahkan. Bahkan dalam perang Khaybar dia mengatakan,
di hadapan musuhnya, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Sayalah orang yang diberi nama oleh ibuku macan hutan. Ya, Ali radhiyallahu anhu adalah Haidarah. Tetapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan tidak, orang yang paling berani bukan aku, tapi orang yang paling berani adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ali berkisah, apa alasan Ali mengatakan manusia yang paling berani Abu Bakar? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth, ashqal kaum, orang yang paling celaka di antara umat itu. Tiba-tiba mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serbannya dari belakang, sampai Rasul kecekik di sini. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kejauhan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, lari dia. Kemudian mendorong Uqbah sampai terjengkang dan mengatakan, "Ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang hanya mengucapkan Rabb kami Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sementara telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Maka tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayth berteriak meminta tolong. Tiba-tiba ketika Nabi SAW tersungkur, akhirnya Uqbah pun berkelahi dengan Abu Bakar. Datanglah para pemuda Quraisy dan memukuli Abu Bakar sampai Abu Bakar hampir mengalami kematian. Dikeroyok, ya, dipukuli, sampai akhirnya kemudian Bani Taim, kabilahnya Abu Bakar, datang. Kemudian mengatakan, kalau seandainya Abu Bakar meninggal, maka kalian akan berhadapan dengan Bani Taim. Akhirnya Abu Bakar pun kemudian dibawa pulang dalam kondisi pingsan, hampir mati. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kisah ayahnya itu, bagaimana kondisi ketika ayahnya itu pingsan dan hampir mati, dibawa ke rumahnya. Ketika itu Ummul Khair, ibunya Abu Bakar, merasa sedih melihat anaknya yang hampir mati. Maka kemudian berusaha untuk disadarkan. Ketika sadar, ibunya mengatakan, makanlah nak, minumlah nak, supaya engkau punya kekuatan. Tapi yang pertama kali siuman yang ditanyakan Abu Bakar adalah, kaifa halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah? Dia tidak pernah memperhatikan kondisinya. Yang ditanyakan kondisi Rasulullah. Bagaimana kondisi Rasulullah? Ibunya tidak kenal siapa Rasulullah, karena masih kafir. Akan tetapi di sana ada Ummu Jamil yang menyembunyikan keislamannya, hadir di situ. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil, ya Umma Jamil, kaifa halu Rasulillah? Wahai Ummu Jamil, bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Jamil, ya Aba Bakrin, sambil mengisyaratkan dan telunjuknya kepada ibunya, maksudnya biar pelan-pelan ngomongnya supaya ibunya tidak tahu dia sudah masuk Islam. Abu Bakar mengatakan, tidak mengapa, katakan saja, dia ibuku. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memaksa untuk dipapahnya menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Rasul sehat, Rasul tidak ada apapun. Maka Abu Bakar barulah kemudian bahagia dan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ibuku Ummul Khair, doakan supaya dia masuk Islam. Maka kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hdili ummi Abi Bakrin, Allahumma hdili ummi Abi Bakrin, Allahumma hdili ummi Abi Bakrin. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Bakar, berikan hidayah kepada ibunya Abu Bakar, berikan hidayah kepada ibunya Abu Bakar. Akhirnya ibunya Abu Bakar pun dilapangkan dadanya, kemudian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa tidak ada di zaman itu satu keluarga yang semuanya masuk Islam kecuali keluarga Abu Bakar. Tidak ada. Dari sekian banyak para sahabat Rasul, yang satu keluarga masuk Islam sampai kerabat-kerabatnya
adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang masuk Islam duluan, ada yang masuk Islam belakangan seperti ayahnya Utsman atau Abi Quhafa itu masuk Islam belakangan setelah terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, baru kemudian dia masuk Islam. Bahkan dikisahkan ketika Abu Quhafa masuk Islam ini, ketika itu Abu Quhafa kan beruban rambutnya, kemudian juga janggutnya beruban, dan dia laki-laki yang buta. Maka oleh Abu Bakar kemudian didandani, kemudian disuruh untuk menyamir rambutnya, tentu dengan warna selain hitam, karena akan berbaiat kepada Rasul dan masuk Islam. Maka dengan bahagianya Abu Bakar melihat ayahnya yang akan menjemput hidayah, di antaranya ayahnya Abu Quhafa menuju Nabi SAW. Ketika Abu Quhafa sudah berhadapan dengan Nabi SAW dan menjulurkan tangannya, kemudian diterima tangannya Abi Quhafa dengan tangan yang sangat mulia Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, lima yubkik, kenapa anda menangis? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, lau kana yaduhu maqama yadihi khairun alayya min an yakun. Rasul, kalaulah yang menjulurkan tangan untuk masuk Islam dan berbaiat kepada kamu itu bukan tangan bapakku, tapi tangan pamanmu Abu Talib yang kau sangat mencintainya itu, tentu ini jauh lebih bahagia dibandingkan kondisi hari ini. Kenapa Abu Bakar sampai mengatakan seperti itu di hadapan Rasul ketika keislaman ayahnya? Karena kita tahu saat kematian Abu Talib itu menyisakan keperitan hati yang luar biasa bagi Nabi SAW yang bertahun-tahun Abu Talib membela dakwah Rasul. Tiba-tiba ketika sakaratul maut, dia tidak pernah mengucap dua kalimat syahadat sampai wafat Abu Talib mati kafir. Itu yang menjadikan sedih Rasulullah. Kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, tentu Rasul akan sangat bahagia. Maka Abu Bakar ingin membagi kebahagiaan dengan Rasul dengan masuk Islamnya ayahnya, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, lau kana yaduhu maqama yadihi khairun alayya min an yakun. Rasul, kalaulah seandainya tangan itu bukan tangan bapakku, tapi tangan pamanmu yang berbaiat dan masuk Islam, jauh lebih bahagia bagiku. Seolah-olah kebahagiaan Abu Bakar ingin diberikan kepada Nabi SAW. Begitulah kondisi Islamnya ayahnya Abu Bakar, Utsman atau Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Bakar terus melancarkan dakwahnya bersama Nabi SAW sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu melihat penekanan-penekanan yang luar biasa yang terjadi kepada dirinya. Dan ingat bahwa Nabi pernah mengatakan, inna asyaddal bala indallahil anbiya thummal amsalu fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat ujian yang akan diterima oleh para penyeru kebenaran adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Maknanya orang-orang yang meniru dakwah Rasul pasti akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami Nabi SAW, tapi tentu lebih rendah dibandingkan yang dialami para nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan tekanan hebat sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana ditekan, di sini ditekan, di sana diancam, di sini diancam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian hendak pergi hijrah ke Habasyah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ayahnya ketika sudah bumi ini merasa sempit bagi dia dari Mekah, ingin pergi ke Habasyah. Berangkatlah Abu Bakar Siddiq dengan menyediakan unta dan perbekalannya, ingin keluar dari Mekah, muhajir, berhijrah, ingin menyelamatkan agamanya. Di tengah jalan berjumpa dengan tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy, namanya Ibnu Dighinnah. Namanya Ibnu Dighinnah. Dia salah satu tokoh besar dari tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menunggang unta dengan banyaknya perbekalan yang dibawa, kaget Ibnu Dighinnah ini, dan dia masih musyrik.
tapi dia orang baik. Kata Ibn Adi Ghinnah ini, ila aina anta ya Abu Bakrin, mau kemana kau hai Abu Bakar? Maka Abu Bakar bercerita, inni urid atau inni muhajir ila Allah, saya ingin berhijrah untuk Allah, saya ingin meninggalkan negeri Mekah yang sudah tidak bisa lagi, tidak kondusif lagi. Maka Ibn Diginah mengatakan, inna mislaka ya Abu Bakrin la yakhruj wa la yukhraj. Wahai Abu Bakar, orang seperti kamu itu tidak pantas keluar dan tidak pantas dikeluarkan. Kenapa? Fa innaka ya Abu Bakrin taqsibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq fa inna laka jarun irji wa'bud rabbaka bi baladika ya Abu Bakrin. Orang baik sepertimu wahai Abu Bakar, kau ini suka nolong orang, suka bantu orang, suka menyambung silaturahim, menghormati tamu. Orang sepertimu itu tidak layak keluar dan tidak layak diusir. Balik lagi kau ke Mekah. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu menyakitimu, katakan engkau di bawah lindunganku. Irji kembali, wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Maka setelah Abu Bakar kemudian mendapatkan pelindungan dari Ibn Diginah, berangkatlah Abu Bakar dengan Ibn Diginah sampai akhirnya ketika para tokoh-tokoh Quraisy sedang berada di sekitar Ka'bah, Ibn Diginah berteriak dan mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar bijiwari, Abu Bakar itu dalam lindunganku, siapapun yang berani mengganggunya maka dia berhadapan dengan aku. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punya ketenangan, dia pun pulang, kemudian dia membangun semacam mushola di samping rumahnya untuk ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun kemudian salat sepanjang malam di situ. Masalahnya, Abu Bakar ini saya katakan mudah bukaan, mudah menangis. Makanya salah satu kunyah atau lakabnya adalah Awwah, karena kelembutan hatinya. Jadi kalau dia kemudian membaca Quran sedang salat itu terus menangis, terus menangis. Akhirnya tangisannya terdengar kemana-mana. Banyak anak-anak kecil yang datang menyaksikan salatnya Abu Bakar. Dan itu membuat kekhawatiran orang-orang tua Quraisy kalau anak-anak itu kalau mendekati tempat ibadahnya Abu Bakar akan terpengaruh. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy pun datang kepada Ibn Diginah dan mengatakan, ya Ibn Diginah, tolonglah bilang sama Abu Bakar, jangan solat di luar, kalau solat dalam rumah saja, supaya tidak memfitnah anak-anak kami. Akhirnya Ibn Diginah pun kemudian memberitahu Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak menolak ibadah di tempat yang sudah ditentukan dirinya. Sampai akhirnya tekanan keras kepada Ibn Diginah supaya melarang Abu Bakar salat, kalaupun ingin salat masuk ke dalam rumah. Akhirnya Ibn Diginah pun mencabut jiwarnya, perlindungannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa inni aruddu ilaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla. Maka Abu Bakar membalas, aku kembalikan perlindungan wahai Ibn Diginah dan aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Begitulah sikap Abu Bakar sampai pada waktunya ketika pemandangan menyiksa batin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika banyak beberapa budak yang disiksa karena keimanannya. Salah satunya adalah kisah yang masyhur, adalah kisah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ibn Rabah sebagaimana Ibn Ishaq menceritakan dari Urwah dari bapaknya. Jadi suatu ketika Bilal ini sedang disiksa oleh majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mengambil Bilal sebagai budaknya. Ketika Bilal masuk Islam, setiap hari Umayyah menyiksa Bilal sampai keadaan yamut, sampai hampir-hampir Bilal itu mau mati. Jadi suatu ketika Waraqah ibn Naufal seorang rahib, masih kerabatnya Khadijah ini lewat. Dia melihat bagaimana Bilal sedang disiksa, dan tidak ada satupun budak-budak di masa itu yang masuk Islam yang lebih kuat keimanannya dibandingkan keimanan Bilal ibn Rabah. Sampai setiap kali dia disuruh untuk menyembah Lata dan Uzza, maka dia selalu mengatakan Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Dia tidak pernah mengatakan Lata dan Uzza. Sampai akhirnya dia dibuat lapar, dibuat sakit, dijemur, ditindih dengan batu. Kata Waraqah ibn Naufal,
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahlufu billah la in qataluhu ala hadha lattakhadanna hannanan. Demi Allah, katanya Waraqah ibn Naufal, seandainya mereka itu membunuh Bilal, tentu manusia mereka akan sedih dan akan menyebut-nyebut namanya. Tiba-tiba ketika itu Abu Bakar lewat dan melihat bagaimana perlakuan Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal. Maka Abu Bakar datang kepada Umayyah dan mengatakan, ya Umayyah, ala tattaqillah fi hadzal miskin? Hei Umayyah, bertakwalah kau kepada Allah terhadap orang miskin ini. Kenapa kau siksa dia sedemikian rupa? Kau bisa membunuhnya. Maka tiba-tiba Umayyah mengatakan, ya Abu Bakrin, antal ladzi absadtahu. Engkau yang sudah merusaknya. Kau yang sudah membuat racun kepada hati Bilal sehingga dia meninggalkan agamanya. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau begitu jualah Bilal kepadaku. Jual Bilal kepadaku. Sebutkan berapa nominalnya, aku tidak akan menawarnya. Akhirnya Umayyah pun kemudian mengatakan, baik, aku akan jual Bilal kepadamu dengan harga sekian dan sekian, dengan jumlah yang sangat besar. Kalau seandainya Abu Bakar membeli budak, mampu membeli budak beberapa budak. Tetapi Abu Bakar tahu bagaimana Bilal ibn Rabah ini bukan orang biasa, dia akan menjadi orang besar. Sehingga setelah kemudian dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian dia menggotong Bilal di hadapan manusia disaksikan. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, hada sayyid a'taqa sayyidahu. Inilah tuan, dan yang memerdekakannya adalah seorang tuan juga. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, luar biasa pengorbanannya kepada Bilal dan budak-budak yang lain. Akhirnya Bilal bin Rabah setelah kemudian merdeka menjadi walanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi setelah diangkat menjadi muadzinul Islam. Maka siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika tragedi Fathu Makkah, tidak ada satupun yang dibawa masuk ke dalam Ka'bah dari seluruh para sahabat. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Uthman, tidak Ali, tidak semua sahabat. Bilal pula yang dibawa Rasul ke dalam Ka'bah. Bahkan Rasul yang menyuruh Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Rasul ingin meruntuhkan tradisi jahiliyah yang menganggap kemuliaan itu ada pada pangkat, jabatan, pada harta, kekayaan. Islam itu hanya mengangkat seseorang dari taqwa Allah azza wa jalla. Makanya Rasul mengatakan, la fadla li arabiyyin wala a'jami wala fadla wala fadla minal abyad alal aswad illa bi taqwallahi azza wa jalla. Tidak ada beda antara orang Arab. Anda bukan orang Arab, Anda berkulit hitam, Anda berkulit putih, sama saja di mata Allah azza wa jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara lanjutan kisah Abu Bakar Siddiq, masih panjang. InsyaAllah kita lanjutkan di pagi hari. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.